palingan sebatas mengagumi gitu ya. Hanya mengagumi. Tapi kalau untuk ditarik nggak mau ya. Iya, nggak mau. Dan tips and trick biar jadi YouTube yang bukan hanya sukses tapi bermanfaat bagi orang lain itu yang paling penting. Kalau saya, penghasilan adalah bonus, yang penting ada manfaat untuk orang lain. Tiap tahun itu ada operasi itu, yang dioperasi itu Listrik itu yang diambil itu, yang tadi diceritain aki, yang tenaga surya itu sebenarnya sama sekali itu total nggak diperbolehkan. ya segitulah 110 jutaan gitu. Mayoritas suku di Indonesia memang sudah hidup modern di daerah perkotaan. Namun, tidak sedikit juga yang lebih memilih untuk tetap mempertahankan budaya nenek moyang dan hidup sederhana tanpa menyentuh kecanggihan teknologi. Beberapa suku di Indonesia bahkan memilih untuk tinggal di hutan belantara atau tempat yang jauh dari keramaian kota. Dan suku Baduy adalah salah satunya. Enak. Jadi gimana nih? Kita mau perjalanan kemana, Mas Kacong? Wah, sambil denger musik. Oh iya. Ariel Walter-Pen ya kan? Iya. Kita malam ini berangkat dari teman dari rumahnya Caceng ya, dari channel yang punya Cerita anak desa. cerita anak desa, mau ke Kampung Baduy. Jadi kita sebenarnya rencananya sudah dari zaman Majapahit ya kali ya. Sehingga puji syukur alhamdulillah atas izin Allah akhirnya rilis di tahun 2024. Kayaknya sudah zamannya Majapahit kayaknya baru rilis. Oke. Jadi saat ini slogan kita gaskan aja dulu, curhat belakangan. Oke. Jumat malam tanggal 3 Mei 2024. Saya bertemu dengan Mas Altrika, pemilik channel Kacong Explorer, di rumah makan yang ada di Jakarta. Dan setelah selesai makan, kami langsung memulai perjalanan dari Jakarta menuju ke Terminal Ciboleger, yang dimana jarak yang akan kami tempuh kurang lebih sekitar 3 jam menggunakan kendaraan roda 4. Sebelumnya kami memang sudah merencanakan untuk ke Kampung Baduy beberapa minggu yang lalu, dikarenakan kita yang selalu memakai slogan gas dulu baru curhat. Akhirnya kita gas juga malam ini. Ya, jam 1 malam sekarang. Kita baru sampai di Terminal Ciboleger ya. Ciboleger. Nah, Dan disambut dengan Kang Asep ya, beliau dari Baduy juga, Baduy luar. Nah, dia juga dia konten kreator juga teman-teman. Dia itu kalau nggak salah punya channel akun TikTok sama channel YouTube. Kalau nggak salah channel YouTube-nya Asep Lembur Baduy. Hah? Asep Lembur Baduy. Asep Lembur Baduy. Asep Lembur Baduy itu channel YouTube-nya. Sama dengan yang ada di TikTok ya? Iya. Channel TikTok-nya itu juga Asep Lembur Baduy. Silahkan lihat. kita rencana selanjutnya makan mie dulu ya. Karena Ya. perjalanan kita cukup panjang nih. Istirahat dulu bahwa sebenarnya teman-teman kita itu senang aja sih jalan-jalan. Kalau masalah konten itu Baduy sudah cukup banyak orang yang bikin konten di Baduy. Cuman kan kita nggak menghiraukan itu. Yang penting saya pengen penasaran sih secara langsung seperti apa kehidupan sehari-hari orang Baduy. Pengen kenal lebih dekat aja sih, bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Nah, yang kedua baru sambil konten. Itu tujuannya sebenarnya. Tujuan pertama memang pengen mengenal lebih dekat Baduy. Oke, akhirnya setelah kita menginap semalam di ini, kita akan lanjut menuju perjalanan ke Kampung Baduynya. Ternyata geng,
sudah diresmikan sama Kemenkraf Republik Indonesia, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Nih teman-teman. Jadi kita harus daftar dulu simak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CAD, selamat datang di Cerita Anak Desa. Seperti biasa, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berpetualang lagi. Dan kali ini saya sedang berada di perkampungan suku Baduy ya. Nih, saya bersama Mas Altrika, pemilik channel Kacong Explorer. Nah, Sinyal GPS masih belum ada, teman-teman. Jadi saya di sini sama Cerita Anak Desa mau nerbangin drone, cuman disaranin katanya di atas. Cuman karena mengambil waktu pagi hari karena kita kesiangan, kita mengejar waktu. Jadi posisi di nomor 2 kan. Prioritasnya adalah waktu di pagi hari karena kan suka kabut-kabut gitu ya kan kalau pagi hari kan. Jadi itu yang saya kejar, bukan posisi. Gimana kita Anak Desa? saat di tengah perjalanan, Kang Asep mengarahkan kami ke salah satu rumah yang menurut info dari warga setempat, di rumah tersebut dihuni oleh kembang desa yang bernama Neng Rumsa. Dan saat pertama kali berinteraksi dengannya, saya langsung terkesima dengan kecantikan ala kearifan lokal suku Baduy pada umumnya. Wajahnya yang polos, tutur katanya yang ramah, ingin rasanya ku meraihnya. Namun apa daya, ya beginilah aturan ketat yang ada di suku Baduy. Tidak mudah memang bagi para warga luar jika ingin memilikinya. Daripada saya berlama-lama di sini, maka pikiran saya langsung kualihkan dengan tujuan utama saya, yaitu ngevlog dan mereview bersama Kacong Explorer, dimana nanti kami akan unboxing silver bottomnya Kacong Explorer. Menikah di umur 16 tahun biasanya ya, rata-rata. Dan biasanya memang menikah untuk pasangannya di Baduy luar juga. Berarti jarang nikah dengan orang luar. Jarang ya. Iya. Kalau Neng Rumsa kan umurnya 16 tahun dan belum ada rencana dulu ya. Iya, belum ada rencana buat nikah. Masih fokus apa ini? Ya fokus ini aja, nungguin jualan gitu. Jualan dan kegiatan kayak YouTube gitu kan. Targetnya kapan nikah? Nggak tahu. Atau nunggu yang mau meminang? Kalau cocok. Iya, kalau cocok. Kayaknya enggak deh, soalnya kan aku juga nggak mau ninggalin orang tua aku. Oh. Iya, soalnya kan kalau keluar kan ibaratnya ninggalin lah gitu ya. Kalau seandainya begini, nggak apa-apa Neng Rumsa. Orang tuanya akan saya belikan rumah, akan saya bahagiakan orang tuanya Neng Rumsa untuk dibawa keluar Baduy. Tetep enggak. Tetap enggak? Mau tetap di sini aja gitu. Oke Neng Rumsa, orang tuanya saya belikan sawah, mobil, rumah. Neng Rumsa juga tak belikan sawah, mobil, mau nggak? Enggak. Tapi Neng Rumsa suka juga sama cowok itu. Iya, Tetap tapi enggak ya? enggak, tetap enggak. Soalnya kan palingan sebatas mengagumi gitu ya. Hanya mengagumi. Tapi kalau untuk ditarik nggak mau ya? Iya, nggak mau. Meskipun si cowok itu mau pengen ngasih rumah, pokoknya semua lah, pokoknya sejahtera lah hidupnya, gimana? Tetap Nggak mau, soalnya mau di sini aja. tetap di sini aja ya. Artinya memang jodohnya di sini. Itu ya teman-teman. Oke, akhirnya kita sampai di perkampungan ketiga. Ini sebenarnya saya mau unboxing di perkampungan Baduy bersama Kang Asep sama Kaceng Cerita Anak Desa. Desa. Tahun berapa mulai ke YouTube-nya? Kita nanti bahas semuanya. Jadi teman-teman mohon maaf ya sekiranya kalau saya nggak sebenarnya terima kasih sebagai subscribernya Kacong Explorer. Mungkin nanti bisa mengunjungi ke channelnya Cerita Anak Desa. Cerita Anak Desa. Jadi saya mau cerita pengalaman penghasilan saya dalam per bulan saat saya pertama merintis di YouTube sampai sekarang ini. Alhamdulillah ya teman-teman, terima kasih. Dan ini apresiasi dari YouTube ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu lah kalau di atas 100.000 juga ada silver button. Targetnya bisa gold button nanti 1 juta subscriber. Amin. Tapi dukung terus ya teman-teman ya. Terus yang kedua nanti kita cerita-cerita ya bagaimana
kisah perjalanan saya selama membuat konten YouTube. Dan mohon maaf sekiranya ini selama 2 bulan saya diamin di rumah karena saya ada di luar negeri jadi nggak sempat unboxing ini. Nah sekarang saya diajak sama Cerita Anak Desa untuk unboxing silver button dari YouTube, sambil cerita-cerita pengalaman sampai penghasilan dan tips and trick biar jadi YouTube yang bukan hanya sukses tapi bermanfaat bagi orang lain. Itu yang paling penting. Kalau saya, penghasilan adalah bonus, yang penting ada manfaat untuk orang lain. Apabila saya tidak bisa mengalihkan pikiran saya terhadap pesona kembang desa ini, akan sangat berat kaki melangkah untuk melanjutkan vlog bersama Kacong Explorer. Karena niat saya yang kuat, alhamdulillah ternyata pikiran saya sudah lepas dan siap melanjutkan lagi ke rumah Kang Asep. Jauh juga ya, naik turun tanjakan. Aduh. Nah, di sini bagus nih buat nerbangin drone. Nah ini teman-teman, ini adalah tempat mandi ya, atau WC umum di kampung kelima. Nah akhirnya kita sampai di kampung kelima, yaitu Kampung Balimbing. Nah ya teman-teman, seperti inilah suasana di kampung suku Baduy ya. 1 tahun setengah yang lalu saya pernah ke suku Baduy sini ya teman-teman. Jadi ini perjalanan kedua saya. Dulu saya nginep di rumah ini ya, nih di rumah ini teman-teman. Dan dulu saya ikut open trip. Kampung Marengo. Oke, istirahat dulu sebentar ya di Kampung Marengo. Kep, sampai juga ya perjalanannya. Lanjut lagi Kep. Lanjut sampai ke rumahnya Kang Asep, kita bermalam hari di sana sambil mau unboxing katanya. Ya, Gimana? gas lah. Suku Baduy. Gas dulu. Curhat belakangan Curhat ya. belakangan. Nah kita udah sampai di Kampung Marengo, kampung ke-6 ya. Ini kampung Marengonya seperti ini ya. Bersih banget perkampungannya nih. Udaranya seger, sejuk, luas ya. Atasnya juga terang banget tuh. Dan teman-teman, jadi di Baduy luar ini terdapat 70 kampung lebih ya. Nah saya ini berjalan menuju ke rumahnya Kang Asep ya. Kang Asep yang orang Baduy asli. Jadi kita niatnya itu akan bermalam di rumahnya Kang Asep nih. Dan rumahnya Kang Asep ini katanya kampung ke-10. Nah ini saya baru melalui kampung 7 ya. Sekarang kita sudah sampai di kampung ke-8 ya, yaitu Kampung Gajepoh. Nah sisa 2 kampung lagi untuk sampai ke rumahnya Kang Asep ya. Ini buat atap rumah ya Kang Asep? Iya. Ini dari apa nih? Dari tirai. 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 Kalau di sini. Oh ini pohon-pohon tirai apa pohon apa namanya? Seperti aren ini. Oh seperti aren. Oh itu teman-teman. Itu daun arennya itu buat atap rumah ya. Ini ada. Nah, sini lebih padat lagi teman-teman perkampungannya atau perumahannya. Inilah aktivitas warga di Kampung Baduy ya teman-teman. Nah, suasananya seperti ini ya, dengan kesibukannya masing-masing. Nah kita sampai di jembatan apa Kang Asep? Jembatan Gajepoh. Nah ini teman-teman, dulu saya pernah kesini ya, foto-foto di sini nih waktu open trip. Nah ini salah satu jembatan favorit atau jembatan terpanjang ya yang di Kampung Baduy ini. Ini jembatannya menggunakan bambu semua teman-teman. Jadi bambu semua diikat dengan iduk ya. Sini nih airnya jernih banget teman-teman di kali ini.
bebas dari sampah ya. Masya Allah, seger banget ini. Nih. Aduh, bukan yang tadi ini mah. Kita lagi ya. Awas. Awas pinggir. Setelah lama perjalanan dengan ngos-ngosan, kita bisa duduk sebentar ya, menikmati kelapa muda di Kampung Gazebo dengan panorama jembatan terpanjang di Baduy. Mungkin ini panjangnya sekitar 100 meteran kayaknya ya, hampir ya. Hampir 100 meter. Nah, Mas Kapten, perjalanan di Baduy ini kesan-kesannya? So far so good ya. Yang pertama, bahwa Indonesia itu memang kaya akan budaya, yang mana budaya itu adalah salah satu nilai yang sangat berharga bagi suatu negara. Terus di Baduy ini sama seperti orang Indonesia pada umumnya, yaitu ramah dan sama. Yang ketiga, sini budayanya yang dulunya kuat, terkhusus untuk Baduy Luar itu sudah mulai mengikuti zaman, perkembangan zaman, terutama pemuda-pemudinya. Salah satu contohnya di sebelah nih, Kang Asep. Kang Asep. Tapi seiring gempuran dunia digitalisasi, teknologi, langkah sesepuhnya itu baguslah, sering mengadakan pertemuan dan budaya-budaya yang wajib dilaksanakan harus dilaksanakan. Jadi kesan saya di sini adalah bahwa orang Indonesia emang ramah tamah, dan yang paling teringat sama saya adalah Neng Rumsa. Neng Rumsa itu adalah salah bentuk keindahan wanita ala Nusantara, dan ternyata kembang desa sini banyak. Ada Neng Rumsa, ada Neng Aci, ada Neng Rahma, ada Neng Sarti ya. Sarti banyak, masya Allah. Ya udahlah teman-teman, segitu. Puas lah, ada di Bali itu puas. Wajib kesini ya, Kep? Wajib kesini, karena kalau mau traveling ke dunia masa lalu, datang ke sini. Nah ini teman-teman, ini di atas saya ini adalah lumbung padi ya. Ini biasanya kalau orang-orang Baduy sini habis panen padi, ditaruhnya di sini teman-teman, di lumbung padi ini. Terlihat seperti rumah ya, padahal ini tempat penyimpanan padi. Oke teman-teman, setelah dari Kampung Gazebo ya, kita lanjut lagi untuk menuju kampung berikutnya, yaitu kampung ke-9 ya. Tahu apa itu Kang Asep? Apa namanya? Buah kokosan. Buah kokosan ya? Ya mirip duku. Cuma ini makannya begini. Coba makan. Oh cucup, kalau di tempat saya namanya cucup. Cucup. Iya, dicucup kan dia makannya. Kalau dulu kan dibuka, kalau tinggal dicucup doang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Manis ya. Jembatan lagi ya teman-teman, yang terbuat dari bambu. Nah, dengan tali icuk seperti ini. Tapi ini enggak begitu panjang kayak seperti jembatan yang tadi itu ya, yang di Kampung Gazebo. Ini kampung ke-9. Namanya kampung apa Kang Asep? Cikakal Muara. Cikakal Muara. Cikakal Muara. Aduh. Ternyata lelah juga. Nih, perjalananku panjang teman-teman. Aduh. Oke, kita lanjut. Oh, jauh banget ternyata. Jauh ya? Namanya Kang Asep. Udah gitu. Yuk. Medannya luar biasa ya. Iya. Naik gunung, turun gunung. Kekuatan sandal ala Nusantara, swallow. Jadi dengan swallow, aliran udara itu melewati celah-celah jari jemari. Nah ini kelebihan dari swallow. Jadi ada sirkulasi udara yang memang luar biasa ya, melewati sela-sela jari-jari. Ini pemakaman teman-teman, pemakaman umum
di kampung Baduy ini ya, kampung ke-10-nya ya teman-teman. Jadi di Baduy mah kalau sudah 7 hari ya udah sudah diurus lagi kan. Kalau sudah 7 hari Iya, sudah tidak. diurus lagi kan di luar mah kan ininya diurus ya. Ada berapa kuburan di sini? Banyak kan. Hmm? Banyak dari dulu kan. Oh, berarti kuburannya di sini semua ngumpul Di situ tuh. Hmm? Di sebelah sini, di bawah itu ya? di bawah. Jadi tempat pemakaman umum Iya. ya, Iya, umum. Hanjuang yang mana? Yang ini agak kecil gitu. Iya ya, ini Hanjuang bro, yang kecil deh. Hanjuang ya. Ini teman-teman, siapa yang sangka ya kalau tempat seperti ini adalah makam ya. Jadi teman-teman, pemakaman di sini lokasinya di lereng seperti ininya, dan di bawah tanaman pohon-pohon bambu. Dan kata Kang Asep sendiri nih, tandanya cuma ada selama 7 hari ya. Setelah lewat dari 7 hari itu udah nggak ada tandanya lagi. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai di perkampungannya Kang Asep ya, dimana ini adalah perkampungan yang ke-10 ya dari urutan pertama kita jalan. Nah, sepertinya suasana kampungnya teman-teman, malah lebih indah di sini nih. Akhirnya kami sudah sampai di rumahnya Kang Asep. Awalnya saya agak sedikit bertanya-tanya, kenapa kita nginep di rumahnya Kang Asep, padahal banyak rumah-rumah Baduy yang bisa ditempatin. Namun setelah lelah berjalan, begitu sampai di rumahnya Kang Asep, yaitu tepatnya di kampung Lui Bulet, wow, ternyata lelah ini langsung terobati dengan keindahan struktur rumah, penempatan rumah yang berjejer dari bawah sampai ke atas. Menurut info dari Kang Asep, dalam kampung ini terdapat 70 rumah, di mana warganya kurang lebih sekitar 250 orang. Setelah itu saya langsung ke pokok pembahasan, yaitu mereview, mempelajari, dan mencari informasi, tips dan informasi selama Mas Kacong menjadi seorang YouTuber. Dengan ditemani Kang Asep di kampung Lui Bulet, yuk daripada berlama-lama kita amati, kita dengarkan seperti apa penjelasan dari Mas Kacong Explorer mengenai sharing pengalamannya di dunia perliputan. Jadi pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke Baduy tidak sendirian ya, saya bersama Mas Altrika ya, pemilik channel Kacong Explorer, dan sekalian mau ini ikut unboxing nih. Beliau nih dapat silver button ya dari alhamdulillah dari YouTube nih selama beliau ngonten. Nah, saya akan unboxing ini dan sekaligus ingin bertanya-tanya lebih dalam mengenai YouTube ya, dari mulai dan hingga sekarang ini. Dan kalau boleh tahu juga saya ingin menanyakan perihal pendapatan, boleh? Boleh. Tapi sebelumnya kita unboxing dulu ya. Kita unboxing dulu. Semoga saya segera mendapatkan penghargaan seperti ini juga teman-teman. Amin, Kang Asep juga ya. Ini Bang Asep juga nih. Nah, ini cintanya. Ini surat cinta, bukti surat cinta dari YouTube-nya. 100.000 subscriber. Dan inilah yang benar-benar paling momen-momen paling ditunggu oleh para YouTuber ini. 100.000 subscriber Kacong Explorer. Nih, jadi saya dapatin ini selama 1 tahun ya teman-teman. Seperti ini. Oke, gimana, ada pertanyaan lagi? Nah kan ini Mas Kacong ya, Mas Kacong ya, Kacong Explorer. Selama nge-YouTube kan setahun mendapatkan ini ya, penghargaan dari YouTube. Nah selama nge-YouTube nih dalam per bulan tuh mendapatkan berapa? Boleh disebutin nominalnya? Oke. Atau nanti bisa disebutin seluruh kesannya sebagai YouTuber? Oke, benar-benar. Pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya banyak di konten-konten teritorial ya, kayak cara mendapatkan uang YouTube dengan begini. Sebenarnya itu banyak hal-hal yang tidak digubris secara detail oleh konten-konten kreator yang kayak teritorial itu loh. Cara musik bisa menghasilkan 24 juta per bulan, ya nggak semudah itulah teman-teman. Dan mohon maaf, YouTube tidak se-ekspektasi kalian lah sebenarnya. Kalau penghasilan sebenarnya itu tentatif. Kadang
nggak menentu, kadang tinggi, kadang enggak, kadang tinggi, kadang enggak. Bahkan penghasilan saya yang terendah pun itu di angka per bulan itu 1.500.000 ada saya. 3 juta pernah ada per bulan. 4 juta juga ada per bulan. 1.500.000 juga pernah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Tahap gitu ya. kita apa adanya aja ya. Jadi tidak tidak memberikan hal-hal yang terlalu wah gitu ke teman-teman. Jadi biar tahu semua real, tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangin. Channel saya Kacong Seperti Ini pernah dapat 2 juta pernah, 3 juta pernah. Intinya seperti itu teman-teman. Kalau yang paling tinggi terakhir itu di Kampung Naga ya, itu di angka berapa ya kemarin? 10 juta ya penonton, itu hampir ya segitulah, 110 jutaan gitu, 105 jutaan rupiah gitu dapat, seperti itu yang paling tinggi. Kalau dirata-ratakan sih penghasilan itu kalau kita ini ya konstan atau apa namanya mas, kita selalu konsisten dalam berkonten sebagai konten kreator. Menjaga konsisten itu bukan hanya sering upload video, tapi menjaga kualitas konten, menjaga kualitas video, terus sama frekuensi untuk upload di YouTube, itu konsistensi. Jadi konsistensi itu bukan hanya upload video, tapi menjaga isi dalam konten tersebut tetap berkualitas, seperti itu teman-teman. Itu rata-rata bisa di angka, untuk saat ini bisa rata-rata di angka 20 sampai 40 jutaan lah, seperti itu per bulannya. Seperti itu teman-teman. Tapi perlu diingat, 20-40 juta itu kotor. Karena banyak potongan. Kalau kita asumsikan kayak saya tuh ke Thailand, ke Vietnam, atau ke tempat hal-hal yang jauh, yang unik, yang menurut kita itu oke, itu membutuhkan membutuhkan biaya yang cukup lumayan. Jadi kalau dibilang 22-40 juta per bulan itu hanya kotor, belum dikurangin biaya-biaya operasional lah, belum dikurangin biaya-biaya operasional lah, seperti itu. Makanya kadang orang konten kreator itu bagaimana mendapatkan hasil yang bagus tapi dengan seminimal mungkin biaya operasional itu kecil gitu. Nah itu cukup sulit bagi saya, karena kalau biaya operasional mungkin kecil, mungkin ada kelebihan-kelebihan dari teman-teman, seperti bisa kayak konten burung. Nah itu kan punya kelebihan sendiri ya, seperti itu. Tapi kalau kayak kita sebagai yang alam tentang suku yang ada di Indonesia, itu kayaknya harus butuh effort yang lebih besar, butuh effort waktu, tenaga, dan tentunya materi, seperti itu. Nah ini satu lagi nih, apa sih keluh kesahnya sebagai YouTuber selama Mas Kacong ini? Keluh kesahnya karena saya itu kan single vlogger ya. Jadi saya orangnya kan nggak ada tim, jadi cuma saya sendiri, ngedrone sendiri, ngedit sendiri, terus membuat konsep pun sendiri. Jadi keluh kesahnya itu yang pertama kita harus banyak waktu ya, terkait kalau kita mau konten ke A gitu. Jadi kayak kita kadang kena ke orang yang menurut kita ekspektasinya A, tiba-tiba ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Terus konsepnya kita yang sudah direncanakan dari awal ternyata berubah di tengah lapangan. Waduh, itu susah dan kadang-kadang bikin kita puyeng nih. Akhirnya bahasanya yaudahlah, asal konten saja, yang penting kita jalan-jalan. Nah itu yang bikin kita halangannya itu adalah kadang di lapangan itu sering berubah-berubah ritmenya teman-teman, seperti itu. Terus keluh kesah yang kedua yaitu ini teman-teman, contoh kayak hujan nih. Kalau mau pagi hari, kalau alam kan kita nggak bisa prediksi kan, mau ngejar sunset atau sunrise, kita mau ngedrone tapi ternyata hujan, nggak ada sunset, padahal kita jauh hari udah berangkat pagi-pagi, ternyata nggak ada matahari terbenam, matahari terbit. Ya itu yang dialami sama konten kreator. Selain itu ya tentunya waktu ya, sama terutama kalau sendiri ya, itu butuh waktu yang banyak teman-teman. Editing sendiri, cari background musik sendiri, cari tema untuk kita buat konsep itu sendiri. Itu menurut saya
berat banget itu perjuangannya. Butuh orang yang bener-bener niat sebagai konten kreator. Nggak boleh dipoto, bener-bener nggak boleh ya. Kalau ada tradisi adat Baduy